Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pada kesempatan ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau menggaungkan lagi, mendorong lebih lagi, yaitu gerakan ABA. Ayo baca Alkitab. Tadi kita sudah baca di Matius 4 ayat 4. Tuhan katakan bahwa manusia hidup, kita yang hidup sekarang ini, sesungguhnya bukan dari roti saja. Bukan dari makanan untuk perut kita, untuk tubuh kita saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman. Bahasa Yunaninya di firman di sini katakan rema. Terus dari mulut Allah ini stomatheos. Artinya ada satu kebutuhan yang lain dari diri manusia, yaitu rema. Stomatheos. Perkataan firman yang keluar dari mulutnya Allah. Perhatikan baik-baik. Tuhan ajarkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bukan dari hal-hal yang lain. Mungkin dari motivasi-motivasi yang diajarkan oleh dunia. Kan kita berpikir itu baik. Tapi Tuhan berkata di Matius 4 ayat 4. Dari setiap firman, rema, yang keluar dari mulut Allah, stomatheos. Tuhan tidak ngomong dari motivasi-motivasi, bukan. Atau dari kebijakan dari orang-orang yang mungkin punya, kita anggap sebagai orang yang hebat, orang yang punya filsafat tinggi, sehingga dia mengajarkan petuah-petuahnya. Firman Tuhan tidak berkata demikian. Jelas dikatakan, dari setiap firman yang keluar dari Allah. Stomatheos bahasa Yunaninya. Jadi bukan dari mulut orang lain, tapi dari mulutnya Allah sendiri. Termasuk juga bukan pengajaran filsafat dari dunia ini. Mungkin di antara kita berpikir, kan ada yang baik. Bapak, Ibu, kita jangan terkecoh. Kadang-kadang hal-hal yang mungkin dimulai dengan hal-hal yang baik. Atau ada hal-hal yang baik. Ada yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Maka kalau kita mengikuti, itu tidak sesuai dengan Matius 4 ayat 4. Karena Tuhan jelas berkata, firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita mau tetapkan hati kita. Kita mau isi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Sekarang kita mau merenungkan kembali. Kenapa harus membaca Alkitab? Bapak, Ibu, sebelum kita berpikir kenapa, coba kita renungkan kembali. Untuk kepentingan siapa sesungguhnya kalau kita membaca firman Tuhan? Kalau kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, itu sebetulnya untuk kepentingan siapa? Apakah itu untuk kepentingan Tuhan? Tuhan yang punya kepentingan atas kalau kita membaca ini, Tuhan yang diuntungkan? Tidak, Bapak Ibu.
Atau kepentingan gereja. Ya, Aba ini untuk kepentingan gereja. Biar berkembang. Bapak Ibu, bukan. Kepentingan membaca firman Tuhan dikatakan manusia, artinya kita sendiri. Pribadi kita sendiri. Kita yang hidup. Sebagaimana Bapak Ibu makan untuk supaya tubuh kita sehat. Firman Tuhan juga untuk kepentingan kita, bukan orang lain. Tapi kepentingan untuk kita sendiri. Supaya kita sehat secara roh, jiwa nih. Haleluya. Poin yang kedua. Kalau tadi kita membaca di Matius 4 ayat 4 ini. Kita semakin mengerti bahwa keberadaan manusia bukan terdiri dari tubuh saja. Tapi ada jiwa yang harus kita kasih makan juga. Ada roh yang harus diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Stomatheos. Sekali lagi saya tekankan firman Tuhan. Karena kalau salah-salah kita mengisi roh kita dengan motivasi, filsafat, pepatah leluhur, kebijaksanaan dari orang-orang tua, ini tidak sesuai dengan Matius 4 ayat 4. Jadi mau kita isi dengan firman Tuhan. Manusia terdiri dari 3 hal tersebut, bukan hanya tubuh. Namun seringkali kita lupa. Karena tubuh ini kelihatannya yang paling konkret ya, yang kita bisa lihat. Sehingga kita seakan-akan menaruh perhatian lebih lagi. Padahal tubuh kita ini Tuhan katakan sebagai kemah. Fana, akan rusak. Akan Tuhan gantikan dengan tubuh kemuliaan. Jadi bukan yang abadi. Yang abadi adalah roh kita. Ayo, kita mau lebih terbuka lagi. Oh, berarti kalau gitu aku harus juga menyiapkan untuk hal-hal yang abadi dari diriku. Yaitu jiwa dan roh kita. Bahasa Latin ada satu perkataan yang bagus. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, faktornya di jiwa. Faktornya di jiwa. Kalau tubuh kita ini pengen sehat, jiwa kita harus sehat dulu, harus kuat dulu. Harus mengerti kebenaran. Dikuatkan oleh hal-hal yang dari Tuhan. Sehingga tubuh kita pun jadi sehat. Haleluya. Poin yang ketiga. Kenapa harus membaca Alkitab? Mari kita baca di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Nikmati Bapak Ibu. Nikmati. Ada manfaat yang besar dari firman Tuhan yang kita renungkan, kita baca. Ini perkataan Tuhan sendiri, ini kitabnya Tuhan sendiri. Kebenaran-kebenaran Tuhan ada di sini. Kita doakan, kita gumuli, kita renungkan, minta Roh Kudus memimpin kita semakin mengerti rencana-rencana Tuhan atas hidup kita. Kita ingin hidup kita itu abadi bersama Tuhan. Tidak sementara di dunia ini saja, tapi kita mencari kehidupan yang abadi. Disiapkan
sejak saat kita ada di dunia ini. Ada manfaat. Tadi Tuhan ngomong ajar, memberi kita hikmat, dan menuntun kita pada keselamatan. Haleluya. Biarlah gerakan Aba ini, ayo membaca firman Tuhan. Saya sebagai Kahalkit Mentor, mendorong Bapak Ibu, semua, saudara juga semua, yang mendengar renungan firman Tuhan kali ini, ayo saya dorong, saudara juga ikuti, jadi teladan bagi putra-putri Bapak Ibu semua. Supaya ketika Bapak Ibu saudara mengajak putra-putrinya untuk setia membaca firman Tuhan, mereka menghormati karena Bapak Ibu dan saudara juga ikut membaca firman Tuhan, ikut gerakan Aba ini. Haleluya. Mau kan? Karena banyak manfaat dari pembacaan firman Tuhan. Roh kita akan semakin kuat. Tubuh kita boleh sehat, tapi jangan lupa roh kita, jiwa kita harus kuat juga di dalam Tuhan. Apalagi di masa-masa kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Akan banyak kesusahan, akan banyak yang menggelisahkan kita. Biarlah damai sejahtera firman Tuhan yang kita renungkan boleh senantiasa menguatkan saudara dan diberkati sampai saudara bertemu Tuhan Yesus nanti. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.